terjemahan bebas Suluk Walisono yang menceritakan asal mula wali di tanah Jawa. Semua berjumlah 8 disebut Walisono, yang berarti Dununganing Wali atau tempatnya para wali. Bandingkan antara kalimat Walisono dan Walisongo sekarang. Barangkali karena ditelan masa, dari kalimat Walisono berubah menjadi Walisongo, sedangkan jumlahnya yang 9 disesuaikan dengan keadaan, yaitu di Jawa Timur ada 5, Jawa Tengah ada 3, dan Jawa Barat ada 1, di mana angka ini dan angka 9 sangat erat hubungannya dalam syarat laku dalam ilmu Jawa. Asal mula wali di tanah Jawa berasal dari pengembaraan seorang ulama besar dari tanah Arab yang bernama Syekh Maulana Ibrahim, yang masih keturunan Nabi Muhammad SAW. Beliau mengadakan pengembaraan sampai ke negara Kijan atau Cempa, yang pada akhirnya dia menjadi menantu Raja Kijan, kawin dengan dia Siti Asmara, dan mempunyai 2 anak yang bernama Raden Santri dan Raden Rahmat. Pada saat yang sama, permaisuri Raja Kijan juga melahirkan anak yang diberi nama Alim Abu Hurairah. Ketiganya, yaitu Raden Santri, Raden Rahmat, dan Ali Abu Hurairah, ingin pergi ke Pulau Jawa menengok bibinya yang menjadi istri Prabu Brawijaya V yang berjuluk Putri Cempa. Dalam perjalanan ke Pulau Jawa, ketiganya menumpang kapal milik seorang saudagar, dan setelah kapal sampai di Kamboja, kapal pecah dan terdampar, yang pada akhirnya ditolong oleh saudagar yang lain sehingga sampailah di Palembang untuk menemui dan mengislamkan Arya Damar, di mana Arya Damar adalah ayah dari Raden Patah yang juga mempunyai saudara lain, yaitu Raden Kasan dan Yusuf. Selanjutnya, ketiganya melakukan perjalanan ke Majapahit dan bertemu dengan Patih Gajah Mada di Kepatihan. Ketiganya kemudian diantar untuk menemui Prabu Brawijaya V. Dalam pertemuannya dengan raja, ketiganya berusaha untuk mengislamkan raja, di mana raja tetap tidak mau masuk Islam. Akhirnya, Raden Santri, Raden Rahmat, dan Alim Abu Hurairah tidak senang tinggal di Majapahit dan ingin pulang ke negeri Cempa, walaupun Raja Brawijaya V menginginkan agar ketiganya tetap tinggal di Majapahit. Pada saat itu, kebetulan ada saudagar dari Cempa yang memaparkan bahwa kerajaan Kijan di negeri Cempa sudah hancur yang diakibatkan oleh perang, sehingga ketiganya tidak jadi kembali ke negeri Cempa dan tetap tinggal di Majapahit. Pada akhirnya, Prabu Brawijaya V ketiganya dikawinkan dari anak Aryo Tejo, seorang adipati di Tuban. Raden Santri mendapatkan Retno Maninjong, Raden Rahmat dengan Siti Manila, sedangkan Alim Abu Hurairah dengan Retno Sedasar. Kemudian ketiganya pindah ke Suraswati atau Surabaya, wilayah Aryo Lembusuro. Raden Santri bertempat tinggal di Gresik dan berjuluk Ali Murtolo, sedangkan Raden Rahmat ke Suropinggo dan berjuluk Sunan Ngampel Dengto. Sedangkan Alim Abu Hurairah bertempat tinggal di Majagung, sekarang bernama Mojoagung di Mojokerto, dan kawin lagi dengan Rara Siti Kantum, anak dari Aryo Baribin Madura. Syed Nges dan Syed Jago pergi ke tanah Jawa. Syed Nges menuju Majalengka, Syed Jago menuju Belambangan. Syed Nges oleh Prabu Brawijaya diberi gelar Sutamaraja, kemudian pergi ke Ngampel Dengto dan menjadi imam di Demak. Syed Jacob kemudian dijadikan menantu oleh Prabu Belambangan, kawin dengan Dewi Sabodi, dan diberi nama Pangeran Lanang. Pangeran Lanang kemudian diusir oleh Prabu Belambangan disebabkan karena menyiarkan agama Islam. Selanjutnya, Pangeran Lanang pergi ke Ngampel Dengto dan menjadi imam di Tukangan. Alkisah, Dewi Sabodi pada saat ditinggal Pangeran Lanang sedang mengandung.
dan melahirkan bayi laki-laki yang selanjutnya dilarung oleh Prabu Belambangan, yang kebetulan pada saat itu di Belambangan terjadi pagebluk atau wabah penyakit, dan dikiranya penyebabnya adalah bayi tersebut. Kendaka yang berisi bayi pada akhirnya ditemukan oleh juragan Kamboja yang tidak disebutkan namanya di Gresik dan dirawat. Karena usianya yang sudah lanjut, juragan tersebut meninggal dunia, sedangkan bayinya dipelihara oleh Nyi Juragan, yang kemudian diberi nama Raden Satmata. Janda juragan Kamboja di Gresik meninggal dunia. Semua hartanya menjadi milik Raden Satmata. Akan tetapi, berhubung Raden Satmata belum dewasa, sehingga hartanya dititipkan pada saudara dari janda juragan Kamboja tadi. Pada suatu hari, Raden Satmata sedang bermain di pinggir laut, dan kebetulan pada saat itu ada juragan layar yang lewat karena tertarik pada Raden Satmata. Kemudian mendatangi Raden Satmata dan menawarkan kepada Raden Satmata agar mau untuk menjadi anaknya. Raden Satmata tidak keberatan. Selanjutnya, Raden Satmata diajak ke rumah juragan tersebut dan berada di Benang. Pada akhirnya, karena usianya yang sudah lanjut, juragan tersebut meninggal dunia, dan semua harta diwariskannya menjadi hak milik Raden Satmata. Raden Satmata kemudian menjadi saudagar layar dan berlayar menuju Pulau Bali dengan membawa barang dagangan berupa penjalin dan bermacam-macam kayu. Keuntungannya dalam berdagang sangat banyak, akan tetapi karena di Bali banyak orang miskin dan pengemis, maka semua uang keuntungan dari hasil pedagang dibagi-bagikan semuanya sambil berdakwah sampai habis tanpa tersisa. Oleh sebab semua uangnya habis untuk beramal, tukang perahu dalam rombongan yang bernama Baro Samsu menuntut Raden Satmata soal habisnya uang. Raden Satmata menjelaskan kepada tukang perahu bahwa semua orang yang mau menolong pada sesama tentu akan mendapatkan pahala dari Tuhan. Kemudian Raden Satmata memuja satu benda sehingga berubah menjadi emas dan intan, sehingga tukang perahu percaya pada mangunan yang dimiliki Raden Satmata. Raden Satmata kemudian memerintahkan agar kapal yang berjumlah 3 buah diisi dengan batu padas dan kerikil, pasir dan daun pisang kering untuk dibawa pulang. Setelah sampai, Raden Satmata berdoa pada Tuhan sehingga pasir berubah menjadi emas dan kopi, batu padas jadi emas, dan kerikil berubah menjadi intan. Dan sesampainya di Benang, semua barang tersebut dibagi-bagikan, sedangkan tukang perahu mendapat bagian paling banyak yang kemudian dijadikan modal berdagang. Raden Satmata pergi mengembara lagi. Raden Satmata di Benang ingin pergi ke Mekah dan mampir dulu di Malaka untuk menemui Maulana Ishaq dan berguru. Setelah Maulana Ishaq bertanya, ternyata Raden Satmata adalah cucunya sendiri, anak dari Wali Lanang. Raden Satmata kemudian minta diajari ilmu sejatinya pangeran, ilmu sejatinya Allah, Muhammad, nama tujuh dan perbuatannya sampai tamat. Karena sulit diterjemahkan, inti ajaran tidak diuraikan. Demikian pula inti ajaran selanjutnya, hanya pokok-pokoknya saja. Setelah merasa cukup berguru, Raden Satmata tidak jadi pergi ke Mekah, tetapi kembali ke Benang. Tidak lama kemudian pindah ke Jipang, terus ke Tandes, dengan menumpang kapal milik Ki Panangsang untuk menemui Pangeran Diniti. Setelah bertemu, akhirnya Raden Satmata diangkat anak serta dijadikan imam agama, bergelar Pangeran Khalifah. Tidak lama kemudian pindah ke Girigajah untuk bertafakur. Selanjutnya pergi ke Ngampel dan bertemu dengan Sunan Ngampel untuk berguru. Sunan Ngampel mengajarkan manunggalnya makhluk dan Tuhan atau manunggaling Kaula Gusti. Kemudian Raden Satmata
yang telah berjuluk Pangeran Khalifah diambil menantu oleh Sunan Ngampel, kemudian pulang ke Tandes untuk menjadi Raja Pandita dan menjadi imam agama, dan akhirnya menetap di Giri Gajah. Syekh Walidul Islam, anak Sunan Ngampel, pergi ke tanah Jawa menuju Ngampel, terus menetap di Pasuruan dan diambil menantu oleh Dipati Pasuruan, kawin dengan Rara Satari, kemudian pindah menjadi imam agama di Pandanaran, Semarang, dan dijadikan adipati oleh Prabu Brawijaya. Syekh Maulana Ishak, kakek Sunan Ngampel atau anak Syekh Yunus, pergi ke Jawa bersama dengan anaknya yang bernama Khalifah Husain dengan tujuan ke Ngampel. Setelah sampai di Ngampel, kemudian meneruskan perjalanan ke Madura. Di Madura, diambil menantu IP oleh Prabu Lembu Peteng, kawin dan anak dari ayah Baribin. Setelah agak lama mengajarkan Islam di Madura, akan tetapi sang Prabu tetap tidak mau masuk Islam, yang pada akhirnya keduanya diusir. Dan Maulana Ishak kemudian kembali ke Malaka, sedangkan Khalifah Husain kembali ke Ngampel. Sepeninggal kedua Maulana tersebut, Prabu Lembu Peteng terus menyusul ke Ngampel dengan tujuan akan menyulik Sunan Ngampel. Akan tetapi tidak bisa karena mengundangnya Sunan Ngampel. Akhirnya Lembu Peteng masuk Islam dan kembali ke Madura bersama Khalifah Husain. Khalifah Husain terus pergi ke Sumenep, menemui Sri Jajan Ponali, kemudian pergi ke Balika untuk mengislamkan keduanya, dan akhirnya kembali ke wilayah Lembu Peteng. Maulana Mahribi dan Maulana Habibi pergi ke Jawa menuju Ngampel Dento. Maulana Mahribi kawin dengan Retno Marakis, anak dari Arya Teja di Tuban. Maulana Habibi kawin dengan Niken, saudara anak dari Gajah Maudora. Kemudian keduanya menetap di Banten. Akan tetapi Maulana Mahribi kembali ke negeri Cempa dikarenakan di Banten tidak kerasan. Sayyidjen juga ke Jawa menuju Ngampel, terus menetap di Cirebon dan terkenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Alkisah, sang Syekh Walidul Islam di Semarang sudah mempunyai 3 anak, masing-masing bernama Syekh Kalkum bertempat di Pekalongan, Syekh Abdullah bertempat di Kendal, Abdul Rahman bertempat di Galewungo. Syekh Jamsul Ngali juga pergi ke Jawa menuju Ngampel, kawin dengan anak Dipati Pacerakan yang bernama Rara Sampursari dan menjadi imam di Pacerakan. Juga kawin lagi dengan putri Kebon Candi. Syekh Syamsu Tabarid adalah paman misanan dari Sunan Ngampel, pergi ke Jawa dan menjadi imam di Ponorogo. Alkisah, Prabu Janingrat dari Pengging menyerbu Semarang hingga terjadi perang besar. Syekh Waliul Islam gugur dalam perang. Syekh Sutamaraja mengungsi ke Demak dan meninggal dunia. Syekh Kalkum mengungsi ke Benggala. Syekh Jatiswara mengungsi ke Gunung Merbabu. Syekh Abdurrahman kembali ke atas angin. Siti Umi Kalsum, anak dari Syekh Waliul Islam, dan anak dari Syekh Sutamaraja bernama Siti Zainab, mengungsi ke Cirebon pelindung kepada Sunan Gunung Jati. Cerita selanjutnya, Arya Damar di Palembang mempunyai 2 orang anak. Yang pertama bernama Raden Patah dan Raden Kusen putra Majapahit dengan seorang ibu yang bernama Dwi Supanji. Keinginan Arya Damar agar Raden Patah mau untuk menjadi ratu, akan tetapi Raden Patah tidak berkenan, sehingga Arya Damar memberikan nasihat syarat laku seorang ratu. Raden Patah tetap pada pendiriannya, tidak mau untuk menjadi raja, dan akhirnya melarikan diri bersama Raden Husain. Dalam perjalanan, keduanya berjumpa dengan Syekh Sabil untuk bersama-sama meneruskan perjalanan ke Pulau Jawa.
Di dalam perjalanan mendapatkan rintangan dirampok. Akan tetapi ketiganya selamat dan melanjutkan perjalanan menuju Gunung Rasamuko. Pada akhirnya, ketiganya ditolong oleh juragan layar sehingga sampai ke Pulau Jawa. Raden Pata berguru kepada Sunan Ngampel. Raden Kusen dan Syekh Sabil mengabdi kepada Prabu Brawijaya. Raden Kusen diangkat menjadi Dipati Terung. Syekh Sabil diutus ke Ngampel. Di situ diperintahkan ke Ngudung, sehingga Syekh Sabil terkenal dengan nama Syekh Sunan Ngudung. Oleh Sunan Ngampel, Raden Pata diambil menantu dan dikawinkan dengan Ratu Panggung. Anak Sunan Ngampel yang bernama Magdum Ibrahim diutus ke wilayah Penang, sehingga terkenal dengan nama sebutan Sunan Penang. Alkisah. Tumenggung Wilatikta di Jepara mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Raden Sahid yang sangat nakal. Pekerjaannya judi dan merampok. Pada suatu hari, kebetulan yang dirampok adalah Sunan Penang. Di situ Sunan Penang menunjukkan kelebihannya, memasang tanda arah utara, timur, selatan, dan barat. Sehingga Raden Sahid terbalik penglihatannya dan sama sekali tidak bisa bergerak. Akhirnya memohon maaf kepada Sunan Penang dan berjanji tidak akan mengulangi lagi segala perbuatannya. Sunan Penang memberikan sebuah petua dan menancapkan tongkatnya, yang kemudian menyuruh Raden Sahid untuk menunggunya sampai beliau kembali. Sunan Penang meneruskan langkah menuju ke Cirebon. Pada saat yang lain, Raden Pata meminta tempat tinggal kepada Sunan Ngampel dan akhirnya diperintah untuk menetap di Bintara yang ada tumbuhannya bernama Gelagawangi. Anak Sunan Ngampel atau saudara Sunan Penang yang bernama Masake Mahmud diperintahkan bertempat tinggal di Gunung Muria untuk menjadi imam agama dan bergelar Sunan Derajat, sehingga di situ menjadi ramai. Sunan Girigajah bertafakur sampai ke tingkat insan kamil. Setelah bertapa terus pulang ke rumah, dan kebetulan pada saat itu ada anak kecil yang sedang menangis. Sunan Girigajah merayunya agar tidak menangis. Kebetulan beliau posisinya dekat dengan sebongkah batu yang agak besar, agar anak itu berhenti menangis. Batu tadi dibilang seperti gajah. Ajaibnya, batu tersebut benar-benar berubah menjadi gajah. Akhirnya, gajah tersebut diruat kembali oleh Sunan Girigajah sambil mohon ampun kepada Tuhan, sehingga kembali pada bentuknya semula. Sunan Penang kembali menemui Raden Sahid di hutan Jatisari yang sedang menunggu tongkat. Pada kisah yang lain, makna tongkat adalah kayu yang mengandung arti pohon kehidupan atau pohon tuba atau Sajartov Kayum, di mana Raden Sahid disuruh mengamalkan kalimat ya kayumu ya kayuku atau ya hayu ya kayum. Di situ, setelah Raden Sahid terbukti setia, terus diwisik atau diajari ilmu rahasia oleh Sunan Penang. Setelah sempurna, akhirnya Sunan Penang pulang. Raden Sahid terus merenung tentang kebesaran Tuhan yang berada pada diri manusia. Alkisah. Sang Prabu Brawijaya mendengar kabar bahwa di Bintara ada seorang yang akan memberontak, sehingga Prabu Brawijaya memerintahkan untuk menyerang lebih dulu sebelum menjadi besar. Sebelum terlaksana, Dipati Pecatanda memberitahukan bahwa yang ada di Bintoro adalah saudaranya lain ayah dari Putri Cina. Prabu Brawijaya ingat bahwa Putri Cina yang dianugerahkan kepada Arya Damar dulu sudah dalam keadaan mengandung. Dan pada akhirnya Prabu Brawijaya memanggil Raden Pata yang diutus Dipati Pecatanda. Apabila tidak mau dipanggil, Dipati Pecatanda diperintahkan untuk membunuhnya. Singkat cerita,
atas dasar keterangan dan diplomasi yang sangat baik, sehingga Raden Patah mau menghadap Prabu Brawijaya. Di situ akhirnya Patah diangkat menjadi Dipati di Bintoro dengan dibekali prajurit sebanyak 10.000. Dipati Bintoro terus kembali ke Bintoro. Cerita selanjutnya, Raden Syahid setelah bertepang luat dan bertapa mengikuti arus air sungai, terus meneruskan perjalanan untuk menghadap Sunan Gunung Jati, yang akhirnya Raden Syahid dijadikan menantu dan dikawinkan dengan Dewi Siti Zainab. Raden Syahid diberi gelar Syekh Malaya dan disuruh menempati suatu daerah yang diberi nama Kalijaga. Syekh Malaya, Raden Syahid atau lebih dikenal Sunan Kalijaga, juga meminta ilmu kepada Sunan Gunung Jati mengenai kenyataan ilmu. Sunan Gunung Jati mengajarkan ilmu dengan menukil ajaran ulama besar dari tanah Arab, seperti dari Syekh Ibrahim, Syekh Sabit, Syekh Muhyiddin putra dari Syekh Arabi, Syekh Abu Jazid Bastami, Isyarudadi, Syekh Samamu Ngasarani. Setelah Sunan Gunung Jati sampai mengajarkan pada kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, di mana Nabi Musa mengaku pandai tanpa guru, hanya berpedoman pada tulisan dan mengira sudah menguasai segala ilmu, akan tetapi masih sangat jauh-jauh. Sehingga Nabi Musa mendapat teguran dari Allah agar berguru kepada Nabi Khidir. Sunan Kalijaga diajari cara memilih guru yang sejati dan diberitahu juga contoh guru palsu sangat banyak. Guru yang sejati adalah bukan guru yang hanya mengajar ngaji, bukan guru yang mengajarkan ngidung atau nembang Jawa, bukan guru yang mengajarkan nulis, bukan guru yang mengajarkan kesaktian, bukan guru yang mengajarkan zikir. Sedangkan guru sejati adalah guru yang mengajarkan ilmu sejati. Nabi Musa menguasai syariat agung dan juga menjadi raja, sedangkan Nabi Khidir tidak menguasai ilmu syariat atau telah meninggalkan syariat dan tidak dikenal banyak orang. Nabi Khidir hanya menggunakan ketenangan batin atau dalam bahasa Jawa mungkul sare ing lakon. Akan tetapi Nabi Khidir lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah, di mana orang awam menganggap Nabi Musa lebih tinggi derajatnya. Sebab ilmu itu tidak tentu berada pada orang yang luhur, tidak tentu pada orang biasa, tidak tentu pada orang tua ataupun muda. Sebab apabila telah mendapat ridho Allah, walau belum masanya, tentu akan mendapat ilmu yang sangat tinggi dibanding ulama besar yang bagaimanapun. Setelah jelas, Sunan Kalijaga menanyakan di mana tempat Nabi Khidir. Sunan Gunung Jati memberitahu tempat Nabi Khidir adalah di Bural Akbar, bertempat di Lutmat Goib. Setelah mendengar itu, Sunan Kalijaga mohon izin untuk berangkat mencari Nabi Khidir. Sunan Gunung Jati termangu-mangu melihat tekad dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga berjalan ke arah utara sehingga sampai di tepi laut. Sunan Kalijaga menemui kebingungan yang sangat dalam karena tidak bisa menyeberangi lautan, sehingga Sunan Kalijaga bertafakur. Pada akhirnya Nabi Khidir datang menemui Sunan Kalijaga dan mengajarkan ilmu yang sangat banyak. Setelah Sunan Kalijaga dipanggil oleh Nabi Khidir, Sunan Kalijaga termangu di tepi laut. Setelah gak lama, Sunan Kalijaga pulang, dan semenjak itu Sunan Kalijaga terkenal dengan nama Sunan Kalijaga.